Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Etika Administrasi Publik A041. Perkenalkan, saya Yosi Rizka Amalia dengan NPM akhir 173. Saya Nokfira Aulia Cahyani dengan NPM akhir 076. Saya Bernardi Solusyunov dengan NPM akhir 057. Saya Muhammad Rizal Widyadana dengan NPM akhir 340. Di sini kami akan mewawancarai Ketua RT dari Perumahan Gera Taman Asri RT 28 daerah Taman Sidoarjo, yaitu Bapak Sri Gunawan. Saksikan video setelah ini. Etika Administrasi Publik merupakan terapan dari etika yang membahas tentang nilai-nilai moral, prinsip, dan standar perilaku yang harus dimiliki dan harus diterapkan oleh aparatur negara dalam pemberian layanan, pengelolaan kebijakan, dan penggunaan wewenang. Secara sederhananya, etika administrasi publik adalah tolak ukur baik buruknya standar perilaku pejabat dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Kami mengambil contoh pelayanan paling terkecil dalam kehidupan masyarakat, yaitu rukun tetangga. Rukun tetangga ini merupakan satuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, dan ketua rukun tetangga atau ketua RT itu dipilih melalui musyawarah bersama. Ketua RT secara formal memang bukanlah pegawai negeri sipil. Namun dalam praktiknya, Ketua RT ini memiliki wewenang dalam masalah pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Nah, jadi tugasnya itu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan kependudukan, ketertiban, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, meskipun bukan aparatur formal, Kepala RT menjalankan fungsi administrasi publik dan karena itu terikat oleh etika publik. Kami melakukan wawancara etika profesi dengan Bapak Gunawan, RT 28 Gera Taman Asri. Oke, pertanyaan yang pertama nih Bapak. Apa sih definisi dari etika profesi Kepala RT menurut Bapak Sri Gunawan selaku Ketua RT 28 Gera Taman Asri? Etika profesi Kepala RT adalah pedoman, sikap, dan perilaku yang harus dijalankan dalam melayani masyarakat secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang Ketua RT, dituntut untuk mengutamakan kepentingan warga, menjaga kepercayaan, serta bersikap transparan kepada seluruh warga. Dengan beretika yang baik, pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lebih tertib, harmonis, dan penuh rasa keadilan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk Bapak sendiri, apakah seorang Kepala RT itu terikat dengan etika administrasi publik? Itu kenapa, kalau boleh tahu? Ya, seorang Ketua RT terikat dengan etika administrasi publik dikarenakan perannya adalah bagian dari pelayanan masyarakat. Sedangkan etika itu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memegang etika administrasi publik, Ketua RT atau Kepala RT dapat menjaga kepercayaan warga serta memastikan setiap keputusan dan pelayanan berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, selanjutnya, apa saja bentuk pelanggaran etika yang paling sering terjadi di tingkat RT sendiri? Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di tingkat RT antara lain misalkan kurang transparansinya dalam pengelolaan dana atau bantuan, sikap yang tidak adil atau pilih kasih dalam pelayanan warga, serta penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, komunikasi yang kurang terbuka dan tidak responsif terhadap keluhan warga juga bisa bentuk pelanggaran etik yang kerap terjadi. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan dalam menjabat sebagai Kepala RT? Kalau untuk Mengatasi konflik kepentingan itu kita seringkali di warga juga ada beberapa konflik, dan itu selama ini kita duduk bareng, kita musyawarahkan, kita cari jalan yang terbaik bagi keduanya dan tidak merugikan salah satu orang.
Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini, apakah menerima uang terima kasih ini dari warga termasuk sebuah pelanggaran etika? Kalau uang terima kasih dikarenakan ada kepentingan seseorang itu dan menguntungkan seseorang itu bentuk pelanggaran etika. Betul. Tapi kalau uang terima kasih itu bisa juga terjadi karena misalkan beliaunya tidak bisa mengikuti eh, Sebuah kerja bakti kegiatan. atau kegiatan, mereka mau menyumbang, monggo. Tapi itu kan nanti kalau setiap event atau kegiatan apapun nanti kan ada laporannya. Iya. Jadi uang yang masuk tetap kita laporkan, gitu. Kalau Bapak sendiri sebagai Ketua RT, kalau misalkan melanggar sebuah pelanggaran etika, menurut Bapak sendiri sebagai Ketua RT, apa sanksi yang paling efektif? Sanksi yang paling efektif untuk ketua RT yang melanggar etika, ya mungkin sanksi yang bersifat tegas namun mendidik, setiap teguran resmi, pembinaan, hingga pemberhentian jika pelanggaran tergolong berat. Selain itu, transparansi dalam pemberian sanksi juga penting agar menimbulkan efek jerah Benar-benar. sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu untuk yang terakhir nih Iya. Bapak, pesan atau harapan apa Nggak ada. yang Bapak harapkan untuk peningkatan etika profesi Kepala RT ke depannya? Menurut kami, karena Ketua RT itu sebagai garda terdepan pelayanan di warga, minimal transparansi, terus keterbukaan terhadap semua permasalahan agar pelanggaran-pelanggaran etika itu tadi tidak terjadi. terjadi lagi. Sudah cukup? Cukup. Ya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.